Halo teman-teman pecinta sound system seluruh Indonesia ya. Berjumpa lagi bersama saya Ans Creative Channel. Mohon maaf karena channel saya ini baru saya aktifkan lagi dan ada beberapa video yang mungkin tidak ada kaitannya dengan sound system ya. Mohon maaf teman-teman. Itu hanya mengisi kekosongan saja. Nah, teman-teman, hari ini saya mau berbagi sedikit soal box yang sudah saya buat dan saya kembangkan sendiri ya. Tetapi ini bukanlah murni konsep saya sendiri, tetapi saya mengambil konsep yang sudah disajikan oleh High Quarter DIY yang di fanpage-nya di fanpage FB-nya itu membahas tentang skema ataupun ukuran dari Paraflex itu sendiri. Tetapi teman-teman, konsep yang saya usung sendiri di sini adalah konsep ekonomis dari sebuah sistem ya, yang dinamakan sistem tata suara. Itu kan terdiri dari untuk soundnya terdiri dari sub, low, mid dan high. Nah teman-teman, apa yang akan saya bagikan kepada teman-teman hari ini atau saat ini adalah tentang prototipe yang sudah saya kembangkan, yang saya namakan dengan AZ312 ya. AZ312. Jadi three-way system oleh Ans ya. Ans Pro ya. Itu nama saya. Nama channel saya. Nah, teman-teman ya, mohon maaf saya sambil merokok teman-teman ya, supaya ngobrol kita santai ya. Nah, ini teman-teman, kenapa saya namakan dengan prinsip ekonomis dalam sebuah sistem tata suara. Jadi ekonomis itu maksudnya kita tidak perlu menambahkan box low-nya atau respon low-nya dengan menambahkan satu buah lagi boxnya. Karena teman-teman kalau mau disusun atau mau di stack seperti itu pasti akan tinggi dan memakan energi yang terlalu banyak ya. Pengangkut atau yang dibilang rodis ya, itu pasti akan mengeluh karena terlalu banyak kabinet speaker yang dibuat untuk memenuhi atau untuk kepenuhan dari respon yang harus ada ya, yang harus ada. Nah teman-teman, di sini saya sudah merancang sebuah cabinet ya. I have designed one cabinet for covering a low response ya, untuk mengcover respon low. Nah teman-teman, di bawah ini adalah low-nya, yang di atas adalah mid-nya dan high-nya. Nah pertanyaannya, Bang, berarti kalau begini kita harus membutuhkan 2 PA dong? Iya ya teman-teman, karena kalau menurut saya ya, harus memiliki 2 PA ya, atau power amplifier yang tenaganya ya harus di atas watt speakernya. Jangan yang di bawah ya teman-teman. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk berusaha memaksakan wattnya yang kecil, PA wattnya kecil tetapi speakernya wattnya besar. Lebih baik PA-nya yang besar, kemudian speakernya yang kecil, atau samalah ya, jangan sampai
PA-nya kecil wattnya, ya teman-teman, perlu diperhatikan itu. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat ini selain juga dari nilai ekonomisnya, ini memudahkan untuk prodis atau ya teman-teman yang biasanya membantu untuk meng-setup atau mengangkat box itu lebih mudah ya teman-teman. Dan ini perlu diketahui teman-teman, ini adalah single system, walaupun boxnya dilihat double ya, tetapi dibawa low-nya sendiri, mid dan high-nya sendiri. Jadi ini cuma single system, tetapi saya bikin dia dalam satu cabinet atau dalam satu box untuk ya seperti tadi, kembali lagi nilai ekonomisnya ya. Nah teman-teman, untuk responnya nanti kita akan bahas di video berikut. Tetapi teman-teman dengan membuat konsep seperti ini itu sangat-sangat membantu sekali untuk mempermudah kita memobilisasi ya, bahasa kerennya itu memobilisasi boxnya ke sana, boxnya ketika kita akan loading atau kita akan menatanya ulang ya. Nah teman-teman, mohon maaf, pertanyaan teman-teman, Bang, high-nya di mana ya? Ya kan? Nah, high-nya ini ada di sini posisinya. Ya, teman-teman. High-nya ada di posisi situ, teman-teman. Bentar saya bikin dulu headset saya. Sorry. Ini agak ribet di sini. Nah, oke, teman-teman. Bentar. Oke, ya teman-teman. Untuk height-nya ini ada di sini teman-teman. Ya, posisinya di sini. Jadi dia direkatkan atau ditempel di depan mid-nya ya, seperti sistem koaksial ya teman-teman. Dan biasanya itu ada pada box-box balap yang kebanyakan dipakai ya, itu seperti sistem koaksial ya. Koaksial itu kan biasanya sudah merupakan satu paket ya. Jadi ada low dan ada high-nya yang memang berada dalam satu frame sticker. Nah teman-teman, ini adalah high-nya yang akan ditampal di sini teman-teman. Akan ditampal sini teman-teman, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah Bang, kenapa kok begitu? Nah teman-teman, ini saya buat agar supaya di sini, di area ini kita bisa melubangi, kemudian kita bisa mencabut. Misalnya kalau kita akan mengganti speaker yang mid-nya ini dengan merek lain ya teman-teman, atau bisa dikatakan ya merek yang sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan horn ukuran 20x20 oleh DSA, dan kemudian high-nya teman-teman ini adalah akustik yang 300 watt, impedansi 8 ohm. Ini lumayan lah teman-teman ya, untuk kelas-kelas ringan atau untuk kelas-kelas rental. Saya rasa ini sudah cukup ya, asal dimaksimalkan dengan cara memotong pada frekuensi atau cross point yang tepat ya. Kebanyakan dari teman-teman kenapa banyak kali
driver ini jebol karena itu salah dalam penempatan cross point yang berada di satu perangkat yang namanya DLNS. Apalagi misalnya teman-teman yang masih menggunakan tone control, kemudian ya tone control parametrik dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini itu seperti tidak bisa terkendali ya. Kalau kita geber high-nya ya digeber gitu aja tanpa ada limitasi atau batasan atau tanpa ada titik perpotongan cross point yang tepat, makanya sering jebol. Nah, biasanya teman-teman untuk mengakali supaya tidak jebol, biasanya banyak dari teman-teman yang menggunakan crossover ya, crossover pasif ya, atau ya crossover pasif atau universal crossover ya, universal crossover yang menggunakan kit atau papan ya, kayak crossover PCB. Nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Nah, dengan cara itu katanya bisa ya, katanya bisa membuat twitternya atau high-nya itu tidak putus. Tetapi pada kenyataannya banyak juga yang loss ya, yang berasap ya teman-teman. Nah, itu karena di situ permasalahannya di cross point. Kenapa saya selalu singgung tentang masalah cross point? Cross point ini sangat penting teman-teman, karena cross point itu akan menentukan batas kewajaran bunyi dari suatu perangkat, dari suatu transducer ya, dan juga perangkat ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah melewati itu, maka otomatis dia akan jebol ya, hangus atau terbakar. Nah, teman-teman, mungkin pembahasan tentang crosspoint juga itu sudah banyak di channel-channel YouTube yang lain, teman-teman. Tapi mungkin apa salahnya kalau misalnya kita membahas juga ya di video-video selanjutnya. Nah, oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, ini saya buat seperti ini. Ini saya buat seperti ini agar supaya memudahkan teman-teman. Ya, memudahkan untuk melakukan tempelisasi. Ya, tempelisasi di sini. Nah, ini teman-teman, ya, aduh, ini ribet juga nih teman-teman. Jadi ini saya harus mendekatkan dengan dashcap speaker itu minimal ya ukurannya seperti ya, sejari seperti ini. Berarti kalau sejari seperti ini, berarti kita harus lihat apakah ketika dia digeber terus dia ada apa ya, suspensi speakernya, usahakan tidak menyentuh bagian pantat ya, bagian pantat dari high ini ya teman-teman. Hari ini yang murah-murah saja ya teman-teman, yang transducernya, speakernya itu yang murah-murah meriah. Nah teman-teman, saya kebetulan memakai produk STX ya, ya seperti ini ya. Ini seri termurahnya. Kalau di Manado ini dengan ongkos kirimnya sekitar 500-an ya teman-teman. Kalau mungkin di Jawa itu mungkin 400-an, 400.000, atau di toko di Topet atau di Lazada atau di ya toko online, toko jual beli online ya teman-teman. Dan ini lumayan teman-teman, lumayan bagus ya. Tipenya ini seperti tipe ACR ya, ACR pantannya. Tapi teman-teman, secara respon saya sudah mengukur itu beda ya. Ini cenderung low-nya itu tebal teman-teman. Ini STX tipe 1228. Nah, oke, teman, balik lagi ke prototipe yang sudah saya buat. Nah, ini akan saya letakkan di sini seperti ini.
Ya. Jadi dashcap, teman-teman, ini dashcap ya. Ini dashcap. Ini yang menonjol ke depan ini, yang cembung ini namanya dashcap. Ini akan saya taruh seperti ini, dan kemudian low-nya akan saya balikan seperti ini. Ya, akan saya balikan seperti ini. Jadi pantainya itu ada di luar. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena saya menginginkan low-nya itu lebih tebal, ya, lebih tebal. Ya, low-nya itu lebih tebal.